Milikilah amalan rahasia yang tidak diketahui orang lain supaya keberadaan kita itu diakui, harkat, martabat, dan derajat kita ditinggikan oleh Allah, dan yang pastinya aura kamu lebih terpancar, memesona dibandingkan dengan orang lain. Percaya nggak percaya teman-teman, amalan rahasia yang kamu lakukan tanpa kamu sebut-sebut di depan orang, tanpa kamu cerita-cerita sama orang, bahkan tanpa orang tahu kalau kamu punya amalan rahasia, itu bener banget bisa mengangkat harkat, martabat, dan derajat kamu lebih tinggi. Lalu juga kamu keberadaannya diakui, dan yang pastinya juga aura kamu lebih terpancar, seolah-olah orang tuh selalu ingat kamu, dan pada akhirnya membuat rezeki kamu semakin melimpah. Amalan rahasia seperti apa sih yang harus kita lakukan supaya orang itu nggak tahu dan kita juga tidak serta-merta mengumbarnya sama orang? Banyak cara sebenarnya, dimulai dari hal yang simpel. Misalnya nih, kamu nggak ikut gibah sama orang, itu termasuk amalan rahasia. Ketika orang bergibah terus kamu tidak bergabung sama mereka, itu termasuk amalan rahasia. Lalu misalnya kamu diam-diam sedekah, bisa jadi kamu sedekah melalui rekening ke lembaga atau yayasan yang kamu percaya, misalnya Basnas atau apalah lembaga yatim piatu. Terus juga kamu misalnya mau ngenceleng ke masjid, terus orang-orang gak ada yang ngeliat, itu juga termasuk amalan rahasia. Atau misalnya ketika kamu tahu kalau teman kamu itu zolim sama kamu dan dia mencoba untuk menjatuhkan kamu, tapi ternyata kamu lebih memilih diam, lebih memilih tidak menceritakannya pada orang ketika ada aib temanmu yang kamu tahu. Bahkan nih, sesimpel kamu mengucapkan astagfirullahaladzim wa atubu ilaik atau sholawat nabi dan kamu tidak menceritakannya sama orang, itu juga termasuk amalan rahasia. Apalagi nih ya, ini amalan penting dan amalan yang mungkin nilainya, pahalanya jauh lebih besar dibandingkan amalan-amalan simpel yang tadi, yaitu adalah kamu bangun di sepertiga malam, sholat tahajud, kamu berwudu, dan orang-orang gak ada yang tahu kalau pada saat itu kamu bangun untuk sholat. Entah amalan rahasia apa yang aku punya, dan aku juga gak mau mengumbarnya, dan aku juga gak tahu gitu apa yang harus diumbar juga, karena aku merasa aku biasa aja dan tidak memiliki atau tidak menjalankanlah si amalan rahasia itu. Tapi entah kenapa kayak kemarin tuh waktu pas musim haji, tiba-tiba kantor nunjuk aku, ngirim aku untuk berhaji, dan di sana benar-benar full fasilitas disediain sama kerajaan Arab Saudi. Padahal dari sekian ratus ribu umat yang kerja di kantorku, kayak percaya nggak percaya guys. Atau misalnya ketika kamu insecure buat masuk ke toko-toko tertentu gitu, misalnya toko-toko branded, tapi ternyata ketika kamu masuk cuma sekadar lihat-lihat doang, meskipun kamu pakai baju gembel biasa aja, tapi kamu tetap diperlakukan dengan baik oleh pelayannya, itu juga salah satu efek dari amalan rahasia itu sendiri. Atau nih, misalnya ini lucu-lucuan aja ya, misalnya kamu ikutan acara, terus kamu ngumpulin nama, kartu nama, terus akhirnya ada pembagian door prize, dan kamu misalnya yang dapat door prize utamanya, itu bisa jadi juga nih efek dari amalan rahasia. Percaya nggak percaya juga, ketika kamu punya amalan rahasia, orang-orang di sekitar kamu tuh kayak sayang sama kamu, kayak nolongin kamu terus, kayak mereka tuh selalu ada di sekitar kamu, dan ketika kamu misalnya lagi diuji dalam hal apapun, mereka support kamu, mereka dukung kamu, intinya mereka benar-benar sayang sama kamu. Mumpung kita baru mulai tahun 2025 ini, dan kebetulan di bulan ini juga kita sedang menghadapi, dan kebetulan di bulan ini juga kita sedang menjalani, dan kebetulan di bulan ini juga adalah bulan Rajab, di mana doa-doa yang kita panjatkan ini tidak tertolak. So, let's go, kita kumpulin amalan rahasia yang mungkin bisa kita lakukan, dan semoga Allah juga senantiasa melindungi kamu, and God always bless you.